Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa dan kita boleh menikmati kasih Tuhan yang sungguh ajaib. Kita boleh menikmati hari ini dengan sukacita, dengan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Halo, selamat pagi semuanya, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengucap syukur pada kasih Tuhan yang luar biasa. Bila hati kita terasa berat dan tak seorang pun yang mengerti akan beban kita, mari kita datang kepada Yesus. Kita tanya Yesus, apa yang harus kita perbuat? Dan Dia akan berfirman, datanglah kepadaku. Haleluya. Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah
milikku dan bebaskanku. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di akarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, terima kasih ya Allahku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh sama-sama di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan kesehatan buat kami semuanya, dan kami miliki kami saat ini, sehingga kami boleh datang ke tempat ini dengan kasih anugerah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kami semuanya yang masih dalam perjalanan. Tuhan berkati, Tuhan antar sampai tempat ini dengan baik, dan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan yang sudah ada di tempat ini, biarlah Tuhan urapi kami, Tuhan penuhi kami dengan sukacita, dengan anggur baru-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersorak dengan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan dan hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami serahkan dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, berikan tepuk kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hanya Dia milik kita bersama, dan tiada yang lain yang kita ingini. Haleluya, hanya Tuhan yang kita andalkan, Dialah kekuatan kita. Haleluya. Hey. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku namanya. Tuhan luar biasa, Dia kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi ini. Haleluya. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pastikan tetap selamanya, dan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan kita kekuatan kita. Haleluya. Yesus adalah sumber kekuatan kita dan tetap untuk selama-lamanya. Dia adalah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Dia pencipta alam semesta ini. Dia pemilik kehidupan. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dialah jalan kebenaran bagi kita. Haleluya. Tuhan luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, pujian belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya.
Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipadamkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. It is our God. Haleluya. Tuhan luar biasa. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita. Saat hati kita bersatu dan menaikkan pujian, maka belenggu dosa akan dipatahkan. Dan setiap mujizat akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa kita akan membalas setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan dan cintanya akan kita semuanya. Selain kita hanya bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah ku balas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, haleluya, yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah Ku balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apakah Ku balas kasih-Mu? Kami tidak bisa, kami tidak punya apa-apa selain bersyukur padamu, Yesus Tuhan. Inilah hidupku, menjaga aku, oh Yesus, Engkau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Kau telah selamatkan hidupku, Kau telah bayar hidupku. Haleluya, Kau menebus hidupku dengan kuasa darah-Mu, Kau berikan hidup-Mu buat kami semua. Haleluya, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang kita bangkit berdiri bersama-sama. Seharusnya kita berdiri bersama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita katakan kembali, ku mau selalu bersyukur tanpa musik. Dengan hati kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan dengan selembut hati kita, bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku, katakan kembali dengan sepenuh hati kita, katakan ku mau selalu bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan hari ini. Engkau begitu dahsyat buat kami Tuhan. Kekuasaanmu, anugerahmu begitu besar buat kami. Berkati kami Tuhan. Kau layak menerima hormat, pujian dan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepadamu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab kita bersama-sama dari kitab Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi sangat menggugah hati saya. Pertanyaannya adalah kenapa manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Rasanya kita enak berkata, ku mau selalu bersyukur, ya. Ketika kita sedang diberkati, ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang kuat, ketika sedang sukacita, ketika sedang gembira. Tetapi manakala ada masalah dalam hidup saya dan saudara, manakala tantangan besar dalam hidup saya dan saudara, apakah kita masih berkata, ku mau selalu bersyukur, masih bersyukur kepada Tuhan, amin. Ketika tantangan masih ada, ketika masalah ada, ketika kesakitan terus menerus dan kita berkata, Tuhan, aku telah bosan dengan sakit ini Tuhan. Ketika tantangan begitu besar kita berkata, Tuhan, di mana Tuhan yang sesungguhnya? Kenapa masalahku gak selesai-selesai Tuhan? Ketika kesedihan menghimpit kita, ketika penderitaan menghimpit kita, kita berkata, Tuhan, di mana Tuhan itu? Kenapa Engkau membiarkan aku menderita padahal aku sudah setia ke gereja, sudah setia perpuluhan, sudah setia beribadah, setia berdoa. Kenapa penderitaan begitu besar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub begitu sangat tekun dalam ibadah. Bahkan Ayub ini saudara, ketika anak-anaknya habis pesta pora, apa yang dilakukan Ayub? Ayub mengadakan satu upacara khusus pengampunan dosa. Dia berkata, barangkali anakku ketika berpesta pora tidak memuliakan nama Tuhan, maka adakan ibadah pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Ini betapa hebatnya sosok Ayub. Tetapi saudara, kita tahu bersama-sama,
Ayub harus menderita begitu besar. Sampai Ayub berkata, Tuhan, apakah aku orang berdosa? Tuhan, apa salahku? Tuhan, di mana letak dosaku? Istrinya berkata, udahlah, gak usah percaya pada Tuhan saja. Karena Tuhanmu gak bisa menolongmu. Teman-temannya Ayub berkata, mungkin kamu berdosa sehingga Tuhan gak menolong kamu. Ini sesuatu kebiasaan yang ada dalam konsep kita bahkan. Itu ketika kita berbuat baik, Tuhan baik buat kita. Ketika kita berbuat benar, Tuhan memberkati. Ini konsep agamawi. Tapi pertanyaannya, kalau orang benar juga menderita, kalau orang baik juga menderita, apakah Tuhan masih ada? Kita lihat bersama-sama saudara. Seperti tadi berkata, ku mau selalu bersyukur ya. Yang penting pokoknya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Amin. Kita pokoknya percaya kepada Tuhan karena apa? Kita nggak pernah tahu jalan-jalannya Tuhan. Pokoknya percaya saja. Pokoknya percaya saja Tuhan memberkati kita. Itu saja. Karena kita nggak pernah paham apa kebijakan Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Kita lihat bersama-sama ayat yang 3. Dikatakan menarik buat kita sama-sama, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hal-hal yang ajaib bagiku, kata Ayub. Yang tidak pernah aku kepahami, sebab apa? Ada sesuatu yang begitu besar buat Tuhan dan kita nggak pernah tahu apa maksud dari rencana Tuhan. Hari Senin yang lalu istri saya kesakitan begitu berat. Tangan kirinya kadang sakit, kadang hilang, kadang sakit, kadang hilang. Saya berkata, gak ada obatnya ini. Kenapa? Karena istri saya alergi obat. Saya datang ke terapi pijat, sembuh. 3 jam saja. Setelah itu sakit lagi. Kami tetap melayani Tuhan. Kami masih bisa ke Purwodadi, ke Magelang, tetap. Tapi di tengah jalan mesti sakitnya. Saya berkata, Tuhan tolong saya Tuhan. Sakit lagi, kita bawa ke terapi lagi. 3 jam sembuh, 4 jam sembuh, sakit lagi. Saya datang lagi saudara ke terapis lagi. Ditusuk jarum, sembuh. Sakit lagi. Lalu kita diskusi sama yang terapis itu. Pak, karena dia kebetulan orang Kristen, dia berkata begini, Pak saya juga bingung. Kenapa? Saya bilang, papa saya kena kanker. Padahal dia tidak merokok, dia tidak pernah ngepil, tidak pernah mabuk-mabukan, makannya teratur, gizinya cukup, bisa sakit. Orang yang ada di pinggir jalan, yang makannya dari tempat sampah, yang tidurnya di depan toko, tetapi juga sehat. Dan saya berkata, COVID ini, dalam musim COVID ini, orang selalu pakai masker, orang selalu ini, pakai itu dan sebagainya, tapi bisa kena juga. Tapi orang yang gak pernah pakai masker, kerjanya jalan-jalan sambil tertawa-tertawa sendiri, gak pernah kena COVID. Ya, saudara kalau ada orang gila itu kan, dia jalan-jalan sendiri, gak
pakai masker, tapi dia nggak pernah COVID. Pertanyaannya, apakah virus COVID takut dengan mereka? Dan khusus orang-orang yang sehat saja? Atau apa? Ada orang yang berkata, oh ini rasanya harus ketika sudah sakit gini sudah. Pasti gak akan lama. Tapi belum tentu juga. Karena Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus. Ini adalah rahasia kebijakan Tuhan. Ini adalah rahasia kebijakan Tuhan yang sebenarnya Tuhan juga beritahu kepada kita banyak hal yang Tuhan tahu gak dan yang gak perlu kita ketahui. Kenapa saudara? Setelah menanggung cobaan berat yang menantang dari kematian anggota keluarganya, hilangnya hasil panen dan ternaknya, hilangnya kesehatan yang baik, dan bahkan ejekan istri dan teman-temannya, Ayub menyadari bahwa Tuhan sepenuhnya ada menolong dia dan memberkati dia dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, Tuhan ingin mengajari Ayub untuk terus berharap kepada Tuhan saja. Ketika ada seorang prajurit bisa berenang di laut yang sangat dalam dan dia mahir berenang, lalu ditanya oleh wartawan, kenapa Anda bisa berenang yang sangat bagus dan percaya diri bahwa sudah enggak tenggelam? Dia berkata begini, dimulai dari saya belajar berenang di yang dangkal. Dimulai berenang dari mana yang air yang dangkal. Yang enggak dalam, yang dangkal saya belajar berenang. Dan ketika saya sudah bisa berenang, saya bisa berenang di kedalaman berapapun. Tubuh saya tetap terapung, kenapa? Karena saya sudah bisa belajar berenang. Tuhan ingin memberikan Ayub ini berenang di lebih dalam lagi. Karena Tuhan tahu bahwa Ayub sanggup berenang. Karena apa? Tuhan tahu Ayub itu bisa berenang dalam masalah-masalah hidupnya. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Ketika tantangan menghadang kita, rintangan menghadang kita, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, rasanya masalahku begitu berat Tuhan. Saya nggak bisa bersyukur. Sakitku begitu berat Tuhan. Saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa melayani. Saya nggak bisa jadi pujian. Sakit sekali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa maksud Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Tetapi yang jelas Ayub ingin berkata, percaya kepada Tuhan saja. Percaya kepada Tuhan saja. Apapun masalah hidupmu, apapun tantangan hidupmu, pokoknya percaya kepada Tuhan saja. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu setiap hal itu Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Setiap hal itu Tuhan punya maksud yang baik. Yang kedua saudara, kita lihat sama-sama ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub ini sejak kecil saudara. Dia diajari oleh keluarganya tentang apa Tuhan. Sejak kecil dia diajari bagaimana beribadah. Ketika dia besar dia beribadah. Dia mengerti tentang Tuhan, dia belajar tentang Tuhan dari guru-guru spiritualnya. Ayo belajar tentang Tuhan dari teman-temannya. Ayo belajar Tuhan dari kebiasaan tradisinya. Ayo belajar tentang Tuhan dari memang dia melihat keluarganya takut akan Tuhan. Tetapi dia gak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi.
Bapak Ibu, banyak orang Kristen KTP. Kenapa? Karena hanya ikut-ikutan saja. Kamu Kristen? Ya. Kok jadi Kristen? Ya bapakku Kristen, ibuku Kristen, ya saya jadi Kristen. Kamu Kristen, kenapa kamu jadi Kristen? Memang di keluargaku itu ya Kristen semua. Sehingga rasanya kalau nggak ke gereja itu aneh buat saya. Kamu kenapa kok jadi Kristen? Ya saya ikut-ikutan aja lah, daripada di lingkunganku nggak ada yang ke gereja, saya juga ikut-ikutan saja. Kalau lingkungan banyak gereja, ya saya ikut-ikutan gereja. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang menjadi Kristen tetapi nggak paham tentang kekristenan. Banyak orang Kristen yang dia jadi Kristen tetapi nggak ada pertobatan. Ya agamanya Kristen tetapi nggak pernah bertobat sungguh-sungguh. Ya menjadi Kristen tapi nggak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya menjadi Kristen tetapi masih abu-abu. Kenapa? Karena menurut kata orang, menurut Pak Pendeta, Yesus Kristus Juru Selamat. Menurut bapak saya, Yesus Kristus Juru Selamat. Menurut suami saya, Yesus Kristus Juru Selamat. Tapi menurut kamu? Ya nggak tahu lah. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayub juga sama. Ayub berkata, dari kata orang, aku mengerti Tuhan. Dari kata orang, saudara. Jadi Ayub ini ibadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu dari kata orang. Sehingga apa? Sehingga Ayub selalu mengeluh. Ayub selalu mengeluh. Ayub selalu berkata, kok seperti ini Tuhan? Dia meragukan dengan Tuhan. Kenapa? Dari kata orang. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara menjadi Kristen tapi kata orang. Saya yakin kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kenapa? Dari kata orang saja. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Tapi saya menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kemudian saya percayai dan saya pegang teguh. Sehingga saya bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan. Bukan di sini saja. Tapi di hati saya. Sehingga yang terjadi kalau masalah pelayanan, sampai saya bisa bangun, saya tetap melayani. Saudara yang kasih Tuhan Kristus, itu konsep. Dan itu sebabnya kenapa kok demikian? Karena pengalamanku dengan Tuhan itu yang membuat saya berharap berserah kepada Tuhan. Pengalaman, saudara. Berapa banyak orang melakukan Tuhan karena belum berpengalaman dengan Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu Ayub tidak tahu Tuhan dan kebijakan dan kebesarannya. Dengan pengalaman-pengalaman hidupnya yang menderita, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya diterpa dalam segala hal. Ayub berkata, aku mengenal engkau sekarang. Mataku memandang engkau sekarang. Kenapa? Karena pengalaman hidup Ayub dengan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah berpengalaman dengan Tuhan? Atau kita berkata, ya menurut orang lain lah. Apakah kita sudah berpengalaman dengan Tuhan? Berpengalaman dengan Tuhan artinya kita punya kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Kita punya kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Itu namanya pengalaman dengan Tuhan. Jadi ketika kita ditolong Tuhan, dituntun Tuhan, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan dalam saat genting, itu namanya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan.
Dan itu menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau orang Kristen nggak pernah pengalaman dengan Tuhan, hanya logika saja yang dipikirkan, saya yakin kita masih meragukan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita pernah ditolong Tuhan, pernah dituntun Tuhan, saat-saat di mana kita bangga percaya Tuhan menolong kita, saya yakin Tuhan memberkati kita. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya melayani di Boyolali. Ada jemaat Tuhan di sana yang meninggal. Usianya sudah 81 tahun. Apa yang disaksikan oleh teman-temannya luar biasa. Bapak tadi penglihatannya sudah kabur. Sederhana saudara, dia itu pengen mencari kunci Inggris, kayak kunci pas itu. Dia cari kemana-mana, nggak ketemu, karena memang penglihatannya agak kabur. Dia duduk, dia berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya butuh kunci pas Inggris itu, saya cari-cari nggak ada Tuhan. Setelah dia berdoa, dia berdiri cari lagi, ketemu saudara. Oh dia sukacita. Tuhan menolong saya. Ini sangat sederhana, hanya dia mencari kunci pas Inggris kemana-mana enggak ada dan dia hanya berdoa kepada Tuhan dan dia bisa menemukan. Dan dia bersaksi ini Tuhan luar biasa buat saya. Ini Tuhan menolong saya. Tuhan menuntun saya. Ini kesaksian yang mungkin sederhana. Tetapi menjadikan dia berpengalaman dengan Tuhan. Bukan ya wis bejone, itu bukan itu. Bukan yo pas dilalah yo ketemu gitu aja. Bukan itu. Dia sadar bahwa dia pengalaman dengan Tuhan yang besar itu. Nah saudara ini guys, Tuhan perlunya kita pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kita perlu berpengalaman dengan Tuhan. Kita perlu berharap kepada Tuhan sehingga ketika kita percaya Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan menolong kita, kita berkata ini bukan bejo saya, tetapi ini memang pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang besar buat saya. Amin. Itu sebabnya saudara, ayo berkata sekarang aku memandang wajahmu karena apa? Aku ginosku mengenalmu lebih dalam lagi. Amin. Aku mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sudah ginosko dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, rasanya kita nggak bisa goyah sedikit. Kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, rasanya kita nggak bisa goyah sedikit pun. Saudara. Kenapa? Karena kita lebih kenal Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Bukan teologi kita, bukan akal kita, tetapi pengalaman hidup kita dengan Tuhan yang menjadikan kita mengenal ginosko dengan Tuhan, mengenal luar dalam Tuhan, mengenal kedalaman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudara, perlunya kita mengenal lebih dekat kepada Tuhan, lebih dalam kepada Tuhan. Gak goyah saudara. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, gak goyah. Tapi kalau kita belum mengenal Tuhan, bisa goyah. Pohon itu saudara, pohon besar atau kecil, tetapi kalau nggak ada akarnya, bisa tumbang. Tapi kalau pohon itu sebesar apapun, kalau akarnya ada dan kuat, diterpa angin nggak pernah tumbang. Karena mengakar. Hidup kekristenan kita kalau kita kenal Tuhan lebih dalam itu mengakar. Sehingga nggak pernah tumbang. Gak pernah goyah, pokoknya kenal Tuhan, kenal Tuhan. Satu kali saya pernah ditanya saudara, Pak Joko, Bapak percaya nggak dengan Alkitab yang Yahweh Elohim dengan Tuhan Allah? Saya nggak
berbicara teologi ya, saya bilang gitu. Tapi saya berbicara realnya saja. Selama saya jadi Kristen, saya berdoa kepada Tuhan Allah dan saya akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu dijawab oleh Tuhan doa saya. Jadi ketika saya berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan, mengenal Tuhan Allah, dan ketika saya tutup doa saya dengan dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa saya dijawab oleh Tuhan. Kenapa saya harus berkata Yahweh Elohim? Kenapa saya harus berkata Yosua Hamasyah? Karena saya berkata Yesus Kristus itu bisa dijawab doa saya. Artinya saudara, saya ingin berkata, pengenalan kita lebih dalam dengan Tuhan jauh lebih berarti daripada rumus-rumus teologi. Pengalaman kita dengan Tuhan lebih dalam, jauh lebih sangat mengakar dibanding dengan hanya kita mendengar saja tanpa kita mengenal Tuhan. Jadilah kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Mengenal secara dalam tentang Engkau Tuhan. Sehingga kami yakin kami enggak goyah. Sebab kami yang mengenal Engkau lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami hari ini memasuki perjamuan Tuhan. Kami yakin Tuhan. Darah-Mu, tubuh-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami, menolong kami Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, kuasa-Mu, bilur-Mu Tuhan. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, amin. Kuasa-Mu percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebusku, Dialah penebus pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang kuasa-Mu memulihkan Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan.
undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka anggur dan roti yang sudah kita pegang bersama-sama. Masih kesulitan, bisa dibantu. Sudah terbuka semua? Silakan bisa dibantu yang sudah bisa membukanya. Tuhan, kami bersyukur Kau sangat baik. Kuasa-Mu memulihkan. Amin. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman. Kuasa-Mu yang pulihkan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan. Amin. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu yang pulihkan. Amin. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan, hari ini kami merasakan pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Kami tidak bisa membalas apapun Tuhan, kecuali kami hanya tetap percaya kepada Tuhan. Kami gak bisa berbuat apapun Tuhan, kecuali kami hanya bersyukur kepada Tuhan. Kami gak bisa kerjakan apapun atas pengorbanan-Mu bagi kami, kecuali kami hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Itu sebabnya dalam perjamuan ini kami semakin percaya kepada Tuhan.
semakin ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan kata orang Tuhan, tetapi kami mengenal Engkau. Itu yang menjadi kami kuat dan berakar. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, darahmu, bilurmu menyembuhkan kami. Ketika kami percaya dan mempercayai Engkau Tuhan, kuasa-Mu begitu ajaib buat kami, memulihkan kami, mengembalikan kami kepada posisi untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tetesan darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, Engkau Allah yang hidup buat kami. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam permasalahan Tuhan, Engkau berkati. Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka semua. Yang sedang ada himpitan, tantangan Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Setiap bapak-bapak mengasihi keluarganya. Ibu-ibu mengasihi semua yang ada di sekitarnya. Kaum muda, kaum remaja diberkati oleh Tuhan menjadi generasi anak panah. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Supaya hidup kami hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan panji-panji kemenangan buat kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Bahkan ketika kami membawa persembahan dan perpuluhan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Sebab kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Kami hanya memandang kepada kuasa-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kalau hari ini kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan, seperti Tuhan perintahkan kepada Harun untuk memberkati umat Israel, hari ini kami juga akan terima berkat itu. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara
dan memberi damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan